Silakan duduk Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita juga yang baru bergabung, ya, baru pertama kali ibadah bersama-sama. Yuk saya undang, boleh bagi berdiri Saudari Ropi. Mana Ropi ya? Oh iya, boleh bagi berdiri Ropi. Iya, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Lovita ada di belakang? Oke ya, bagi berdiri nggak apa-apa dulu, bagi berdiri dulu Lovita ya. Ya, teman saya dari Manado ini ada Pak Denny Tangkowit dan Ibu Indah Tangkowit, kakak adik Bapak Ibu. Iya, oke. Ini adik saya, adik saya bingung kok, saya bungsu kok adik. Adik ketemu gede ya, Deborah sama Paulus Bayu. Iya, ini dari Bekasi Bapak Ibu. Kasih salam dong kiri kanannya. Iya, selamat datang, selamat menikmati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Ya, minggu kemarin Tuhan mengingatkan kepada kita tentang perkara roh itu tidak sama dengan perkara lahiriah. Ingat, kita terlalu lama, bahkan saya terlalu lama sibuk ngurus perkara lahiriah. Dan itu melelahkan. Melelahkan. Orang datang konseling, Pak, anak saya kenapa ya terikat gadget Pak? Oke, saya langsung pakai jurus konselingnya. Gampang, sita aja gadgetnya. Ya, mungkin 20 tahun yang lalu berlaku, belum ada Pak juga ya. Tapi sekarang kan gak berlaku lagi. Karena apa? Urusan sekolah semuanya di gadgetnya. Bisa nangkap ya? Ya. Tapi sekarang apa? Kenapa anak ibu terikat dengan gadget? Gampang Bu, ibu terikat drakor gak? Iya Pak, saya terikat drama Korea. Ya udah, ibunya bertobat, anaknya bertobat. Kan hukumnya begitu, saudara. Dalam tanda gampang. Tapi dulu kan ngurus hal lahiriahnya. Ayo kamu bikin goal setting ini ya. Ya, nggak goal, cuman setting doang. Ya, kesal kan? Aduh, tapi kalau goal pun, wah hebat nih aku yang melakukannya. Nggak bisa Bapak Ibu, capek kan perkara lahiriah. Jadi semua hidup kita ini urusannya perkara roh. Kenapa? Karena kita manusia roh. Sama-sama katakan, saya manusia roh. Ya, kalau kita sadar kita manusia roh, jadi kita nggak ada urusan lahiriah. Hal lahiriah, pekerjaan, kehidupan sehari-hari kita lakukan itu ya lakukan biasa aja. Tapi percaya semuanya harus didrive, harus dikemudikan, harus dimotorkan oleh sang cinta, oleh roh itu sendiri. Kalau enggak capek, capek. Apapun saudara, banyak pendeta-pendeta yang capek, mati muda. Saya dengar Pak Denny jadi gembala saudara, pagi-pagi dia udah berangkat ke pasar. Saya bilang hebat Pak, kalau pagi-pagi udah berangkat ke pasar. Kalau dulu pagi-pagi saya sudah datang sini Pak. Semua kursi saya tumpangin tangan. Sama full time yang ada. Tiap hari, tiap minggu maksudnya bukan tiap hari. Saya tumpangin tangan supaya yang duduk di sini merasa merinding. Merindingnya doang. Iya kan, itu yang saya lakukan. Tapi dia bilang, udah aku semua yang urus. Kemarin dia beli ke pasar dulu beli sayur. Dimasakin buat jemaatnya gitu. Jadi jemaatnya dapat makanan rohani juga makanan jasmani katanya. Biar cepat bertumbuh. Buktinya gak bertumbuh gak? Enggak, manja. Justru datangnya manja. Itu perkara lahiriah yang kita urus Bapak Ibu. Jadi gampang kok. Kenapa kok saya sama suami begini ya? Saudara jangan urus lahiriah yang kita cari. Ayo kita mulai bangun komunikasi yuk. Ayo kita mulai cari tempat dating yuk. Ingat yuk, kita bikin suasana yang romantis. Kita bikin romantis. Bikin aja romantis. Enggak romantis kok. Karena bukan itu. Dari dalam. Inside out. Ya, kalau kita dari luar masuk ke dalam, saudara, itu sementara aja. Sementara, bahagianya sementara, sukanya citanya sementara. Enggak bisa kekal. Tapi kalau dari dalam, kita enggak sadar. Kok bisa ya saya ngadapin masalah ini kok tapi tenang ya? Coba lihat. Kok bisa ya saya tenang di hadapan Tuhan, anak saya berubah? Kok bisa ya? Ini kan Tuhan semua perkara roh. Pada minggu yang lalu kan saya bilang, ya kalau yang paginya saya bilang suruh berdiam diri sebentar. Dapat apa dari Tuhan? Ada seseorang dapat berkata apa? Di hati kita itu gelap. Gitu. Jadi nggak ada terangnya. Padahal ini kan terang lampunya kan. Tapi gelap. Saudara saya sambut. Ya, saudara kalau ada pernyataan-pernyataan apapun saudara. Yang jelek sekalipun saya sambut. Itu menyadarkan saya tetap butuh Tuhan.
Tapi telinga kita senang dapat pernyataan yang baik kan? Betul nggak? Wah Bayu kamu udah pas sama Tuhan. Wah ngeri loh Bayu. Kalau udah pas sama Tuhan ngeri. Justru ketipu. Enggak. Justru kamu belum pas sama Tuhan. Ya Tuhan aku nggak berdaya. Aku hanya apa? Mau engkau aja. Karena kita nggak berdaya. Saudara ya. Belum dapat kan? Saya tanya ada yang dapat nggak saudara? Itu kan pernyataan roh. Karena kita ini manusia roh saudara. 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata apa? Kalau terjemahan lamanya kan karunia roh itu yang akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Kalau TB-nya pengurapanmu. Kalau TL-nya karunia roh. Jadi karena kita ini manusia roh, Bapak Ibu jangan alergi dengan namanya dan karunia roh. Kita butuh. Saya butuh beberapa orang saya bilang, ayo lihat saya yuk. Apa ini? Mesti dilihat. Kalau enggak pendeta udah merasa beres semua, wah kan ketipu kemana-mana. Saudara nggak lama kemudian saudara ada yang WA istri saya. Oh Bu saya dapat pernyataannya yang tadi dibilang gelap itu adalah apa? Karena hati kita masih ada dosa yang menutupi. Oh saya bilang, dia tulis ayatnya Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong kita. Bukan telinga Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah, jadi gapnya. Antara aku dengan engkau dikatakan apa? Karena dosa. Dosa. Siapa yang mampu mengangkat dosa dalam hidup kita? Kita nggak mampu. Kita memang manusia berdosa. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Dia mati buat kita di saat kita sedang berdosa. Hebat kan? Agama ngajarin, kamu bertobat, kamu terima ini, kamu dipulihkan. Yesus enggak, di saat kita berdosa, dia sudah mati buat kita. Enak. Dia terima kita bukan karena kita melakukan A sampai Z. Bukan, itu agama lagi. Tuhan terima kita apa adanya karena dia mencintai kita. Amin. Itulah perkara roh. Ya. Ketika satu kali saya mendengar seseorang yang saya belum pernah dengar karunia roh yang dia miliki ini saudara. Karena kita ini kan unik. Ya, saudara harus sadari minimal ada satu karunia roh yang Tuhan titipkan di hati kita masing-masing. Persoalannya waktu kita persekutuan, waktu kita ngobrol di keluarga, waktu kita ngobrol sama teman-teman kita dapat. Tapi kita nggak berani ngomong. Kita bilang takut salah. Padahal semua yang kita ngomong salah. Yang benar cuma Tuhan Yesus. Akulah kebenaran kan. Kalau kita ngomong benar itu Lucifer. Saingannya Tuhan Yesus. Nggak bisa Bapak. Ini orang saudara, saya lihat, wah kok hebat banget saudara. Jadi orang tuanya di daerah, di Nias saudara, itu lagi sakit. Bagian lehernya atau apa lagi bengkak gitu loh. Teleponlah anaknya saudara. Anaknya ini luar biasa, anaknya bilang gini, bukan kasih, ini obatnya ini, enggak. Anaknya bilang begini, Mah, Tuhan kasih tahu itu dah, ya. Mama cari di kampung kita, cari tanah merah. Kalau di sana tanah liat gitu, cari ya, nanti ambil, lalu kasih air sedikit gitu ya, kayak mau bikin bata gitu, tempelin di sakitnya. Dan luar biasa saudara, 2-3 hari kemudian mamanya sembuh. Coba kalau kita nggak main perkara loh, kita bilang ini dukun kali ya. Harusnya saudara, Bapak Ibu dan saya ini lebih dari dukun. Ya dong. Dukun karunia dari siapa? Dari setan. Setan karunia dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di mana? Di hati kita. Lebih dahsyat dong. Cuman kita nggak sadar waktu kita dibilang, wah kamu kayak dukun aja marah. Enggak, saya bukan dukun, saya lebih dari dukun. Tahu tanpa dikasih tahu. Itulah Tuhan kita, itulah kita manusia perjanjian baru. Tahu tanpa dikasih tahu, saudara, mengerti tanpa diajarin. Hebat gak Tuhan itu? Itulah Tuhan. Saya bilang, waktu dia nyatakan gitu saya bilang, wow, kok kamu selama ini gak ngomong sih? Saya kagum coba dengan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan itu tidak pilih loh. Dia kalau memberikan karunia buat kita lihat. Dia gak lihat siapa kita kan. Hebatnya Tuhan. Kenapa? Karena dia mau dia yang dimuliakan. Ya, jadi saudara semuanya perkara roh. Makanya jangan pernah urus hal-hal lahiriah ya. Kalau saudara urusnya hal-hal lahiriah saudara capek. Ya, anak saudara kenapa begini? Saudara urus hal lahiriah capek lelah. Tapi yuk cek diri kita masing-masing. Oh ini warisan dari saya. Oh ini saya yang belum pulih. Oh ini yang sayanya masih luka.
Ketika saya masih luka, ya diwariskan buat anak-anak. Saya masih nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, ya masih bermain dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kantong-kantong Kristen, saudara jangan banyak main kuasa kegelapan. Di Manado banyak nggak Pak? Banyak. Di Nias banyak nggak, Siska? Hah? Banyak nggak? Banyak teman saya di Nias, saya pendeta aja masih main itu kok. Mata saya sendiri melihat ketika manifestasi itu keluar darah dari matanya, dari hidungnya, dari mulutnya. Lagi ikut training sama-sama loh. Waduh, saya bilang kok bisa kamu begini? Baru dia cerita. Ya Pak, kami harus begitu. Kalau enggak bisa. Wah, Tuhannya diduakan. Enggak bisa. Saudara. Ya, nah itu kan warisan. Perjanjian darah yang bisa turun-temurun, yang mintanya tumbal, saudara. Tumbalnya apa? Kematian. Makanya enggak heran ada kematian muda. Itu kutuk. Ya minggu kemarin saya sudah bahas. Itu jangan kita terima. Karena Tuhan bilang apa? Semua sudah selesai. Ya, darah Yesus sudah menebus kita jadi cara hidup yang sia-sia. Ya, yang kita wariskan dari nenek moyang kita sudah selesai semua. Saudara, beberapa hari yang lalu kami jogging, saudara, ke satu tempat. Ya, saya pikir kalau jogging ke tempat nggak ada yang kenal lah, pasti nggak ada yang kenal. Jarang gitu, orang duta jarang lah, saudara. Saudara jarang pasti ke situ. Gitu. Udah kami jogging berdua, biasanya jalan dulu muter beberapa keliling baru lari kecil gitu ya. Oke. Baru muter kedua kali, ketemu seseorang, saudara. Ketemu seseorang, ya udah. Dia juga bilang, loh kok bisa ketemu Pak? Ya saya bilang ini anugerah Tuhan. Bukan kita merencanakannya, ya kan? Ya udah, dia mulai cerita tentang persoalan hidupnya, persoalan keluarganya, persoalan anaknya. Pak gimana anaknya? Gampang saudara, karena kita main perkara roh, saudara. Kita nggak urus anaknya kan? Ya Pak, anak saya sudah segede gini, tapi kok susah Pak, manja terus. Ya, baju saya masih siapin. Kalau berangkat mesti saya siapin minumannya. Udah gede loh, bukan bayi lagi. Bukan anak SD gitu. Gimana Pak? Nah coba kalau kami main perkara lahir ya, pasti kan bilang, udah ajarin anakmu, didik anakmu, semua sendiri. Itu kan lahir ya? Enggak, saat ini lagi jalan loh. Lagi jalan, enggak kita berhenti. Enggak, ya Tuhan kan bebas. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yuk kita lagi jalan. Ya, saya nyatain ini, saudara saya ngobrol. Kami nyatain apa? Di hati ibu ya ada terluka. Ibu merasa bersalah terhadap anak ini kan. Ibu pernah nolak ya? Betul Pak. Karena dia gak pernah cerita. Ya, ibu pernah tolak dia kan? Iya. Rasa bersalah itulah yang ibu ketipu dengan setan. Sehingga apapun yang dia minta, ibu harus ikutin. Kalau enggak, rasa bersalah. Karena kalau enggak diikutin, anak ini bisa berontak. Bisa ngamuk. Pokoknya bisa melakukan hal yang enggak kepikir lah. Gitu. Di luar anaknya diam loh. Ingat ya. Tapi di dalam, wah mengerikan sekali. Saudara, dia bisa gitu. Udah ibu. Ya terus, gimana bu? Dia langsung ngomong gini. Kok enak ya Pak? Sudah plong. Saya nggak tumpang tangan, nggak bimbing doa, kita lagi jogging, lagi jalan. Lihat, ini yang Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan kasih apa? Kelegaan. Terjemahan namanya, aku akan kasih sentosa. Sentosa itu kan semuanya. Tapi kita nggak mau, karena kita masih kuat pikul bebannya. Enggak. Saudara nanti jam 11 ada kita persekutuan, ada beberapa keluarga saudara kita mau ambil baptis, mati saudara, baptis kematian. Di persekutuan mungkin Bapak Ibu cerita, tadi kan diumumin Jumat depan yang malam. Jadi kita kadang-kadang malam, kadang-kadang minggu ya, bebas saja ya. Bapak Ibu boleh ambil bagian. Apa sih yang kita bahas di persekutuan? Kita nggak ada temanya, kan nggak ada topiknya, nggak ada bahannya. Yang ngomong ini saudara. Tapi saya melihat gini saudara, setiap kali persekutuan, saudara, ada hal yang baru yang terus Tuhan ungkapkan. Orang itu cerita persoalannya. Kita pikir dia doang yang punya masalah, Salomo punya masalah. Bukan, yang ada dalam diri Salomo itu ada dalam diri saya. Tapi waktu kita buka hati, iya ya, sama ya. Kenapa nuntut istri ya, kenapa nuntut suami ya, itu ada dalam diri saya kan. Waktu kita mulai kebuka aja, kuasa Tuhan yang bekerja, kok lepas ya. Kita bisa pulang-pulang, kok gak nuntut suami lagi, gak nuntut istri lagi, kan aneh. Itulah Tuhan saudara.
Ya, saya mau kita mendengar kesaksian dari kekasih kita nih, Pak Denny, saudara. Karena beberapa minggu kemudian, saudara, ketika lagi Zoom, dia ada di rumah sakit. Lagi masih infus, pucat, saudara, pucat. Ya, tapi kemarin saya ketemu dia, wah beda ya. Kita mau dengar apa sih yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, saudara. Silakan kasih mic itu. Oke, silakan Pak Denny. Ya, shalom. Shalom. Damai sejahtera buat kita semua. Saudara, cuma karena cinta Tuhan, anugerah Tuhan saya boleh berdiri di depan saudara. Saya betul-betul memang merasakan lahir baru. Padahal pelayanan saya sudah 40 tahun. Ya, saya pertama kena diabetes ya. Diabetes baru lari penyempitan saraf, baru ujung-ujungnya akhirnya lari ke ginjal stadium 4 akhir. Dan dokter diagnosa akan cuci darah. Tapi saya perkenalkan nama saya dulu, ya, nama saya Pendeta Denny Tangkowit. Saya ini adalah murid daripada beliau, ya. Tapi kita di Zoom sudah pakai lagi beliau atau mentor atau Bapak Rohani, ya, atau Kakak Rohani. Karena mentor kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Ya, ini luar biasa saudara ini ya. Bukan perkara memang jasmani yang kita mau bicarakan ini, tapi memang bicara perkara roh yang begitu luar biasa. Ya, saya sekali lagi anugerah Tuhan, cuma cinta Tuhan bisa bertemu dengan ya sungkan ya kalau mau ngomong ya Pak Andreas dan Ibu Ruth sebagai itu bukan mentor saya atau orang tua rohani saya, karena kan waktu adisi ya. Adisi itu saya angkatan keberapa itu? Pokoknya 2014 ya. Ya, saya dibimbing saudara. Nah, saya bersyukur, singkat cerita, karena saya sudah didiagnosa untuk akhir bulan lalu itu, saya rawat nginap. Ya, saya rawat nginap, jadi itu ada di satu tempat itu ada 3 orang. Yang pertama pintu masuk ada yang sakit cuci darah, yang kedua adalah jantung sesak napas, saya yang terakhir yang ginjal stadium 4 akhir. Saya baru masuk saudara, yang bed pertama ini udah dia nyelonong duluan. Tahu kan nyelonong? Innalillahi wa rajiun. Yang kedua saudara jantung, dan itu yang kedua jantung sesak napas, itu dia udah sehat, udah dicabut selang-selangnya. Dan besok dia akan pulang. Saya baru cuma lewat 3 detik. Pak pulang ya? Iya, besok saya pulang. Saya baru mau naik di ranjang saudara, dia lagi nonton sepak bola di HP, dia langsung balik ke belakang. Cuma 5 detik langsung KO. Nyelonong lagi. Tinggal saya terakhir. Saya bilang, Tuhan, apa ini sudah menjadi giliran saya? Saya berpikir, Tuhan, ternyata pendeta gembala juga takut mati. Padahal saya khotbah terus, ya. Berharga di mata Tuhan orang yang mati dalam Tuhan. Tapi saya waktu itu mengalami ketakutan yang besar sekali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau mati dulu. Tuhan tanya, kenapa? Ya saya belum siap karena masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Wah begitu sombongnya. Ya begitu luar biasanya. Tapi sambil berjalan saudara, saya ini kan saya baru masuk transfusi darah. Saya juga pikir-pikir darah yang masuk ini darah dari Papua atau dari mana ini, enggak tahu saya. Jadi sudah bercampur, aduk. Bukan itu darah Yesus, imani aja. Saya bilang, kenapa kok hitam sekali? Coba lihat dulu itunya kadaluarsanya. Semua bergejolak saudara, ini main, semuanya main. Ada teman saya bilang, kamu jangan tinggalin saya ya. Karena kalau kamu tinggalin saya, kalau saya ada apa-apa, kamu yang saya cari duluan. Kalau ada orang Manado di sini pasti tahu itu. Ya, pokoknya kalau saya udah meninggal duluan, mati, ya pasti kamu yang cari duluan. Dia juga ketakutan. Saya lihat saudara waktu saya kan sering nonton di televisi. Saya pikir ya itu cuman skenario orang bawa lari infus ke sana, ke sini. Kan seperti itu.
Tapi saya ngalami saudara, saya bawa dari infus ke sana, ke sini saking ketakutan. Mau minta pertolongan. Enggak ada yang tolong saudara. Dalam situasi, dalam keadaan seperti itu. Ya. Saya melihat bagaimana Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Aku sangat peduli kepada engkau. Padahal melayani saudara, udah 40 tahun. Ya. Menikmati berkat-berkat sudah saya alami. Saya udah 2 kali ke Amerika. Ya. Udah kerja lagi di sana, udah pelayanan lagi. Ya. Tapi semua usaha semuanya itu, usaha apa kuliner, usaha apa semuanya, habis bangkrut. Habis semuanya. Ya. Tapi bersyukur Tuhan tidak pernah habis di dalam hati saya. Karena dia ternyata begitu mengasihi saya dan mencintai saya. Apa adanya. Ya. Saya sangat bersyukur sekali ya, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau boleh berdiri di depan saudara. Ya, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan cuma hari Minggu doang, tapi mulai dari setiap hari, minggu, menit, detik, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Enggak usah pusing. Ya, saya pusing saudara, jemaat cuma sedikit bukan banyak. Cuma kurang lebih 50 ya. Kadang-kadang 30-50 yang datang cuma 1 orang. Saya khotbah aja 2 jam. Ya, saya harus ke pasar seperti tadi Gembala tempat sudah saksikan tadi. Saya ke pasar, ya, bangun jam 2, doa dulu, pujian penyembahan dulu, baru ke pasar belanja, baru masak sendiri, kasih makan mereka. Baru di situ saya khotbah. Wah, begitu luar biasa saya ya. Tapi ternyata saya dungu. Ya, bodoh, saya nggak ada apa-apanya. Ya, jemaat nggak datang minggu ini, jemaat nggak datang minggu depan, 2 minggu depan, bulan depan saya stres. Ya, ambil puasa 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu. Berdoa, menangis-menangis. Ternyata jemaatnya ada di mall lagi makan enak. Aduh, betapa bodohnya saya stres ya. Semua saya pikul sendiri. Saya bersyukur saudara, kemarin kita ini ada di Jakarta ini, di Tangerang, lagi terapi totok ya. Cuma 1 kali saya ditotok oleh Peter Pink ya. Ditotok ya, Peter Pink ya, betul ya. Saya itu saudara sudah 5 langkah begini sudah tidak bisa jalan dari Manado. Itu saya adik saya untuk bopong saya. Dia cerita saudara, dia cerita, saya nangis. Pak Peternya dicerita, saya nangis, saya lihat itu Tuhan Yesus muncul cahaya dan lagi pegang saya. Padahal itu Pak Peter. Saya bilang Tuhan, sel-sel saya yang sudah rusak, sudah busuk, saudara, dijamah oleh Tuhan. Saya melihat persis itu. Ya, usus, lambung, ginjal, diabetes saya rasakan gitu luar biasa. Saya kan sudah hampir 4 tahun tidurnya tidak benar, cuma sejam. Saya pernah insomnia juga 1,5 bulan, tidak bisa tidur siang dan malam. Ya, karena memikirkan perkara lahiriah itu, ya, penipu itu. Ya, akhirnya dia ngomong begitu, dia bilang, Pak Denny enggak sakit. Ya, karena Pak Denny cuma ada beban dipikul, Tuhan mau ngambil, Pak Denny enggak mau lepaskan. Jadi Tuhan geleng-geleng kepala. Saya ditotok saudara, malam itu saya pulang cuma 1 kali, saya langsung bisa makan somai, ketoprak dan rendang. Padahal 5 dokter bilang, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Ya, saya karena balas dendam, ya maklum saudara ya. Kan sudah lama enggak makan enak, kata saya makan, akhirnya saya disikat di Zoom. Wow, Pak Denny sudah hawa nafsu ini. Aduh, saya bertobat Tuhan, ampuni. Kembali pada pola makan yang sehat. Saudara lihat itu cinta Tuhan. Anugerah Tuhan itu begitu luar biasa. Kondisi apapun kita, keadaan apapun kita. Ya, mungkin kita merasa alone sendiri, enggak berharga, kita ditinggalkan. Itu saya yang alami saudara. Ya, saya ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan keluarga, orang-orang yang saya cintai, saya kasih. Pendeta-pendeta, teman-teman pengusaha. Waktu ada semua mereka datang. Waktu saya enggak ada semuanya, hilang semuanya. Tapi Tuhan Yesus enggak pernah hilang dari hidup kita.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara, ini kan yang dinamakan dengan mujizat. Tanda-tanda orang percaya kan, mujizat. Yang apa Pak Denny alami ini Bapak Ibu. Kan tadi kan temannya nyelonong. Lalu yang jantung nyelonong. Saudara. Tapi kan kalau di rumah dukanya keren, dipanggil Bapa di surga dengan tenang. Tenang atau nyelonong? Saudara masih perhatikan, ya. Jangan berpikir, wah semua dipanggil Bapa di surga, kembali ke rumah Bapa di surga dengan tenang. Belum tentu. Kita mesti terbuka. Ya kan? Ketika kita pola hidupnya ngaco, sembarangan, embat semua, lalu kita sakit, kita bilang, memang sudah waktunya Tuhan panggil saya. Belum tentu. Enggak. Kalau saya enggak terima itu. Kalau saya enggak mau terima, saya mati sakit. Saya bilang, Tuhan kalau saya mati sehat aja, seger aja. Kenapa harus mati sakit? Menderita dulu kan. Paling dia bilang, di rumah sakit itu mengerikan. Iyalah, roh maut. Coba sebelah mati, bergombrong, tak udah mati. Waduh, ya ini kan giliran panggilan malaikat maut. Mengerikan sekali saudara. Tapi bukan itu yang kita fokus. Kita lihat di dia. Setiap kita ini sebenarnya sudah terlalu banyak mengalami mukjizat demi mukjizat. Tapi pertanyaannya gini, kenapa Tuhan kasih mukjizat nih buat saya? Saya ngomong sama Pak Denny, kenapa? Ingat. Pak Denny ini enggak main-main. Ini diabetesnya 500 loh Bapak Ibu. Iya kan? 500 kita, tadi saya tanya dokter katanya maksimal 200 kan. 500 kan 2,5 kali lipatnya, gimana? Ya, namanya diabetes itu kan hantam darah semuanya kena kan, dia sumbernya kan gitu kan. Tapi kok bisa? Ini mukjizat, kita mesti sadari. Terlalu banyak mukjizat demi mukjizat yang Tuhan sudah kasih buat hidup kita. Terlalu banyak saudara, tanda-tanda yang kita nggak nyangka Tuhan kasih itu. Tuhan kasih. Tapi pertanyaannya, mau berapa lama lagi kita butuh mukjizat itu? Ya, kita menjadi orang yang ketagihan mukjizat akhirnya. Itu yang membuat kita nggak bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Mukjizat itu, mukjizat dari Tuhan, yes. Tapi itu kan cuma tanda cinta buat kita. Kenapa? Ya kayak seorang cowok ya mau deketin cewek, kemarin kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Dulu kamu pernah kasih apa sih? Aduh, nggak punya lah kali bokeh. Oh saya pernah kasih kamu boneka. Ingat nggak? Oh dia cuma ingatnya dikasih kaset rohani. Cile pendeta. Oh itu ya yang lagu Sanip Yesaya. Yang ketawa tuh seangkatan sama saya itu. Lagunya namanya Sanip Yesaya ya. Lagu-lagu dia itu zamannya dulu gitu. Benyamin nyanyinya lagu dia gitu ya. Oh saya kasih itu. Ya. Ya cuman bisanya kasih itu. Tapi kan di dalam hati saya kan nggak mau, kamu cuman mau ini doang. Sekalipun cuman kaset, cuman boneka gitu kan. Kalau sekarang kan pacar kasih apa? Handphone kali ya. Nih handphone nih ya, iPhone 16 nih yang terbaru. Nih kasih ini. Tapi kan coba ceweknya, waduh makasih loh handphone baru, waduh bisa lebih eksis lagi nih, waduh kameranya keren nih. Coba kira-kira jadi cowok gimana? Kesel dong. Loh saya kasih kamu iPhone 16 yang terbaru ini dengan harga spektakuler bagi saya, maksudnya dengan spektakuler. Supaya apa? Kamu mau sama saya kan? Betul gak? Sebenarnya sama dengan Tuhan. Tuhan kasih ini, kasih ini, kasih ini buat kita. Supaya apa? Kita naksir dia. Tapi kita naksir pemberiannya. Kita naksir iPhone-nya. Itu persoalannya. Itulah yang terjadi dalam kekristenan. Maka hari ini kita mau diajarkan Tuhan, saudara. Silakan buka Alkitab saudara, kita melihat apa yang Alkitab katakan di dalam Injil Matius 12. Ayat 38. Injil Matius 12 ayat 38. Kita mulai baca bersama-sama yuk. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda
daripadamu. Saudara perhatikan. Para orang Farisi ini, para ahli Taurat ini saudara, mereka mau menguji Tuhan Yesus. Memang kerjaan mereka seperti itu. Ya, karena ditunggangi setan. Mereka tahu Alkitab, mereka tahu perjanjian lama, tapi selalu kalau ketemu Yesus mereka mau uji terus, mau cari terus kelemahan Yesus. Supaya apa? Supaya Yesusnya kalah, kurang lebih begitu saudara. Pertanyaannya Pak, Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Saudara, sebenarnya saudara orang Farisi ahli Taurat ini sama dengan kita. Tadi Pak Denny bilang 40 tahun pelayanan. Wow, saya bilang keren ya. Ya, kita ini ya saya sudah 32 tahun saudara. Udah lama ya secara waktu kan ya. Ya, lebih lama pelayanan saya daripada saya hidup sebelum pelayanan maksudnya gitu kan ya. Tapi kan bukan itu jaminannya. Bukan itu kan saya bilang Pak Denny, ingat mukjizat ini terjadi dalam hidupmu, saya makan dulu nih. Untuk apa? Untuk ya hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan. Sebenarnya gampang. Tubuh ini kan milik kekasih kita Tuhan Yesus. Jadi gampang mau berhenti hal-hal yang buruk itu gampang. Kenapa? Aku mencintai Tuhan Yesus, dia tinggal di tubuhku, aku mau persembahkan tubuh ini yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Itu aja. Maka nggak ada yang bilang, oh saya nggak bisa, nggak makan makanan yang ini, saya harus makan ini. Enggak. Saya bilang kemarin, teman-teman saya, ya, yang dari Manado kan banyak apa? RW, tahu RW ya? Anjing saudara. Itu kan makanan khas. Kalau acara apapun mesti mutlak ada kan ya. Kalau orang Yahudi pesta mesti ada anggurnya. Kalau mereka mesti ada RW-nya. Saudara, beberapa teman, saudara, mereka makan RW itu saudara, tiba-tiba apa? Kena stroke. Ya, itu kan mesti kita sadar. Oh iya ya, gak bisa tubuh kita masukin, gak bisa. Ya, pemiliknya gak mau. Makanya kita disenggol, kita dipepet supaya kita sadar. Saudara, kembali ke ayat ini saudara. Ini sebenarnya yang kita alami. Kita nggak pernah puas minta tanda-tanda dari Tuhan terus. Betul? Anak-anak muda minta tanda dari Tuhan apa? Tuhan, mana calon suamiku, mana calon istriku. Di kantor, Tuhan nanti yang keluar dari pintu pertama kali, dialah. Kita kan senang yang begitu-gituan gitu loh. Wah tanda betul. Yang keluar ternyata apa? Encek-encek. Lah kok salah Tuhan? Aduh anak-anak udah enggak usah pusing. Minta tanda gitu saudara. Saudara pas sama Tuhan, saudara bahagia dengan Tuhan, saudara udah puas dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang siapin. Saya tidak suruh diam di rumah. Enggak bergaul aja. Tapi nanti kok Tuhan kan gak pernah salah yang seperti itu saudara. Adam kan gak usah dibikin pusing. Cari pasangan hidup kan. Cuman dia agak ada butuh kasih nama binatang, gak ada yang cocok gitu saudara. Ya Tuhan kerinduan hatinya ya udah dibikin tidur. Tuhan yang bikin Adam tidur nyenyak. Saudara pertama kali Adam tidur nyenyak itu waktu itu. Sebelumnya dia manusia penuh kemuliaan tidak perlu tidur. Gak butuh tidur dia. Dia penuh kemuliaan kok. Jelas saudara. Tapi Tuhan bikin tidur nyenyak kan. Operasi pertama saudara tanpa suntik anestasi. Tanpa suntik kebal. Tuhan munculin kan. Munculinnya bukan dari anak-anak lagi hawanya. Betul kan? Sudah dewasa kan. Kenapa? Kitanya masih puas sama Tuhan. Tapi kalau belum puas sama Tuhan, anak-anak muda cari pasangan hidup untuk isi kekosongan, ya tetap kosong. Sampai kawin nanti, sampai punya anak, kok tetap kosong ya? Kenapa? Karena urusannya aku dengan Tuhan dulu, bukan pasanganku, bukan istriku yang mengisi kekosongan hatiku, bukan. Bukan suamiku yang mengisi kekosongan hatiku, bukan. Siapa? Tuhan Yesus. Nanti enak, sang cowok pas sama Tuhan, sang cewek pas sama Tuhan. Mantap gitu, waduh enak banget. Butuh betul-betul kita menikmati saudara. Ini ya, banyak mukjizat kesembuhan misalnya gitu. Kayak Pak Denny gini kan. Ya, sama kita, kan kita mau Tuhan bikin mukjizat kesembuhan Tuhan. Ada, masih nyata saya percaya. Tapi ingat, kalau itu terus fokus kita,
dan kita tidak pernah mau menyambut Tuhannya, kita akan ketipu. Terus disenggol di area itu nantinya. Betul. Ya, senggolan Tuhan itu supaya kita balik. Gitu. Saudara lihat cara kerja Tuhan itu saudara terbalik dengan cara kerja dunia. Ya. Tuhan gini, kita nggak minta justru dikasih. Tapi kalau saudara minta, karena cintanya Tuhan biar bisa dikasih tapi menyesatkan kita. Tapi bisa nggak dikasih? Nah kalau dikasih kan kita senang, kita bilang ini Tuhan banget. Iya saya bilang, saya tahu itu Tuhan banget kalau bahasanya gitu loh. Tapi ingat, Tuhan masih ngikutin kamu loh. Kamu belum ngikutin Tuhan. Kita ini masih banyak Tuhan ngikutin termasuk saya. Saya belum benar-benar sungguh-sungguh ngikutin Tuhan. Saya belum ngomong sama Tuhan, Tuhan stop berkatmu, Tuhan stop mujizatmu. Belum. Harusnya di mulut kita keluarnya gitu, Tuhan udah cukup stop. Aku cukup mau engkau aja. Salomo saudara, Tuhan tanya kamu mau minta apa? Dia minta apa? Hikmat dong kan? Udah Tuhan, aku sebagai raja aku mau minta hikmat aja. Supaya nanti kalau ada perkara-perkara saudara ya hikmat Tuhannya turun, karunia Tuhannya turun, saya bisa memutuskannya. Itu kan yang terjadi kan. Saudara, Tuhan tuh hebat. Salomo cuma minta apa? Hikmat, Tuhan kasih apa? Aku akan memberkati engkau dan aku akan kasih umur yang panjang buat engkau. Itu cara kerja Tuhan gitu. Terbalik. Barang siapa yang memberi, ya dia akan diberi. Hukum dunia kan enggak. Hukum dunia kan terima. Terbalik saudara. Ngikutin Tuhan tuh kalau saudara ngikutin hukum dunia, enggak bisa hukum lahiriah. Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan terbalik kan. Enak aja lo merendahkan gua ya, enak nih. Justru bagus kalau ada orang yang merendahkan kita. Biar apa? Tuhan yang angkat. Ya. Kita masih Tuhan, aku butuh sekali lagi mukjizat. Percayalah, enggak ada sekali lagi, terus. Ya kan? Yang anak muda tadi udah ada pacar. Tuhan, kami mau menikah Tuhan. Aku butuh mukjizat, butuh biasa gini. Dikasih loh. Oke, udah selesai. Udah 2-3 tahun, 5 tahun belum punya anak. Tuhan kasih dong. Aku kan Hawa beranak cucu dan bertambah banyak lah. Minta lagi mukjizat. Dikasih 1, kurang. Terus. Kita menjadi orang yang ketagihan mukjizat. Kita gak akan pernah pas dengan Tuhan. Itu yang membuat kita meleset. Makanya kita ngomongnya perkara lahiriah terus. Apapun perkara lahiriah kita beresin. Coba saudara lihat. Saudara ketemu keluarga saudara kumpul, acara Imlek kemarin coba. Bahasnya semua lahiriah semua. Enggak ada masuk yang dalam. Betul? Ya. Oke, saudara jawaban Yesus ini keren banget. Ayat 39 jawaban Yesus. Kita baca sama-sama. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Perhatikan. Jadi orang yang menuntut tanda, menuntut mujizat disebut Tuhan Yesus apa? Angkatan yang jahat dan tidak setia. Perhatikan saudara. Kata tidak setia, kalau saudara melihat versi bahasa Inggris The King James Version Bapak Ibu, itu diterjemahkan sebagai apa? Generasi selingkuh. Tidak setia itu generasi berzina. Itu di hadapan Tuhan. Jadi kalau fokus kita minta tanda, minta mukjizat, minta kesembuhan, ya Tuhan, aku meminta sepeda, Tuhan kasih sepeda, beli di depan. Ya, Tuhan, kok sepeda aja sih lambat? Mau motor Tuhan, Tuhan kasih motor. Gitu loh, kita mintanya hal ini. Tuhan, hujan Tuhan, gak enak mau ke gereja kalau motor kan hujan. Tuhan. Minta mobil dong, dikasih mobil. Terus. Minta 1, minta 2, terus. Itulah kita. Tapi hari ini saudara sadar, ketika kita masih minta tanda sama Tuhan, berarti apa? Kita adalah angkatan yang jahat, kita adalah generasi yang jahat, kita adalah generasi yang tidak setia. Alias yang tidak setia tadi adalah generasi yang berselingkuh. Ngeri. Ya.
Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Aku nggak kasih tanda selain tanda Nabi Yunus. Nanti kita akan bahas. Ini. Kenapa? Karena Tuhan mau kita ini jadi istrinya. Istri melayani suami, suami melayani istri kan gak dibayar. Enggak kan? Gawat nih, istri-istri masih bertobat nih. Mentang-mentang baru dibeliin handphone baru dibeliin mesin cuci baru, wah suaminya dilayani, saudara. Ya, tapi abis itu enggak bisa. Kalau suami istri itu kan dia enggak ada, bebas. Kenapa? Dasarnya cinta. Saudara, Tuhan cari istri. Ingat, Tuhan tidak cari jemaat. Dia enggak butuh jemaat. Tuhan butuh istri-istri yang mencintai dia. Ya ini tadi, bukan generasi yang berselingkuh. Kalau pelacur itu kan dia melayani pria-pria hidung belang, saudara, dengan habis-habisan karena dia dibayar kan. 1 jam, 2 jam, sehari atau apa, short time, full time, dia dibayar. Tapi apa? Tidak cinta. Hanya karena tanda. Saudara, wow, saya bilang Tuhan, saya enggak mau. Tuhan bilang saya, kamu pelacur rohani. Saudara, harus didengungin di telinga kita. Jangan, waduh kok kasar banget. Bukan. Itu kok ayat berikutnya. Kita ketika minta ini. Kita sama dengan pelacur rohani di hadapan Tuhan. Tuhan muak dengan kita. Tapi kalau istri, dia melayani dengan cinta. Dia melayani dengan kasar. Dengan apa? Dengan dasar cinta. Bukan dengan kasar ya. Itu kan percintaan gitu kan. Coba kalau suami istri, yang sudah suami istri, kira-kira suami istri itu istrimu sopan atau istrimu kurang ajar dalam bercinta? Ya. Kok bengong semua? Hah? Gimana? Dalam percintaan kan gak ada yang sopannya, kan kurang ajar. Tapi disitulah kemesraannya karena suami istri. Itu yang Tuhan mau. Kita sama Tuhan, gengge ya. Kita panggil orang aja harus Pak, Bu gitu ya. Kita tadi panggil Tuhan apa? Panggil Yesus aja kok. Yesus. Enak aja kan, kita nggak panggil Pak Yesus kan. Bebas, itulah percintaan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita masuk hukum agama, ya. Kalau mau perjamuan kudus aja Bapak Ibu, misalnya minggu depan perjamuan kudus saudara. Itu hari Sabtu, pendeta-pendeta saudara yang masih pakai hukum agama, itu harus puasa. Bukan hanya puasa gak makan gak minum loh. Puasa hubungan intim sama pasangannya. Karena berpikir itu gak kudus. Wah, itu penyesatan akhir zaman Bapak Ibu. Kenapa? Karena berpikir sama Tuhan mesti begini. Enggak. Sama Tuhan yang sudah menghancurkan tirai itu, sudah membelah dari atas sampai ke bawah, tidak ada lagi pelataran, tidak ada lagi ruang kudus, tidak ada lagi ruang maha kudus, saudara. Setiap kita, apapun yang kita lakukan, kudus, karena Sang Kudus ada dalam diri kita. Enggak ada lagi kata kurang ajar. Loh, kok ngomongnya kurang ajar sih? Kok ngomongnya gak sopan sih? Enggak ada. Ya, itu wow, saya bilang hebat ya Tuhan ya. Kalau kita bebas dengan hukum saudara, kita masuk dalam percintaan, itu enak. Lepas. Ya. Saudara pernah nggak baca Alkitab di toilet? Pernah? Siapa yang nggak berani? Najis Pak. Nanti Tuhannya nggak berkenan. Loh. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, nanti Bapak Ibu kalau punya terjemahan The Message ya, silakan dicari saudara artinya saudara, itu bagus sekali artinya saudara. Ya, kalau bahasa Indonesianya kan kita bilang persembahkanlah tubuh yang hidup, kudus dan berkenan kan. Kita bingung apa sih ini gitu. Tapi The Message itu dia memberikan artinya luar biasa, dikatakan waktu kamu berjalan, waktu kamu makan, waktu kamu tidur, waktu kamu sedang pergi, berikan itu persembahkan kepada Tuhan. Oh, ini. Jadi apapun Bapak Ibu kehidupan kita sehari-hari, semuanya kudus. Semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Oh, ini. Jadi enak banget. Kalau enggak kita pikir hari kudusnya cuma hari Minggu.
Hari Sabatnya cuma hari Minggu. Senin udah mulai kerja stres. Aduh ketemu customer lagi. Aduh ketemu itu lagi. Aduh ketemu jalan macet lagi. Aduh ini wah aduh banyak adunya gitu. Tapi kalau kita sadar mempersembahkan tubuh setiap saat. Wih bekerja dengan penuh semangat. Kenapa? Ini aku lakukan untuk Tuhan. Urus anak dengan semangat. Kenapa? Aku bukan urus buat anakku. Bukan urus buat suamiku. Tapi aku lakukan buat Tuhan. Kan semuanya buat Tuhan. Ya, saudara. Jadi Tuhan menegur kita pagi hari ini Bapak Ibu. Jangan kita jadi angkatan yang jahat atau tidak setia. Yang hanya nuntut tanda. Kita nggak butuh lagi itu kok. Apa? Kita hanya butuh apa? Sambut dia dalam diri kita. Udah Tuhan. Udah cukup puas. Ini saya makan dulu. Saudara. Kok saya masih butuh mukjizat sih? Ya kan Tuhan udah lakukan kok. Saya dapat istri aja mukjizat. Saya dapat dia mukjizat loh. Saya harus akui. Secara manusia nggak mungkin. Kok bisa Tuhan kasih? Ya, banyak hal secara lahiriah Tuhan sudah kasih. Kalau saya masih bilang Tuhan kurang Tuhan. Aku masih sekali lagi Tuhan. Aku masih butuh ini Tuhan. Aku masih butuh ini. Aku masih butuh ini. Enggak. Saudara ada satu fenomena yang sedang ada di negara-negara baju Asia khususnya saudara kayak Jepang saudara. Fenomena ini berbunyinya seperti ini saudara. Living long but dying alone. Umur panjang tapi mati dalam kesendirian. Saya bilang, wih bagus ini. Ya, karena apa? Karena banyak kita berpikir mau umur panjang kan. Makanya yang sakit kita doakan supaya sembuh kan. Pernah nggak pelayanan selama ini Pak di 40 tahun, ada orang sakit, Pak doain Kak biar dipanggil Tuhan. Ada, tapi jarang ya. Kalau mungkin udah parah banget, udah ini gitu. Saya rata-rata kalau ketemu orang sakit, udah usianya udah tua gitu, udah pokoknya gini dah. Pak doain Pak, Pak, biar Papa sehat Pak, bisa hang-hang lagi. Bisa jalan-jalan lagi gitu saudara. Hah? Ini udah kasihan, harusnya kan sudah waktunya Tuhan itu. Tapi saudara karena kerinduan dari anak-anaknya, sembuh loh. Sembuh papanya. Dan satu kali saya ketemu papanya ini, baru dari mana? Baru pulang dari luar negeri. Wah, betul dijawab Tuhan. Tapi saudara tahu, fenomena di Jepang. Saudara, mereka panjang umurnya karena pola hidup kan. Mereka kan orang yang punya disiplin yang tinggi saudara ya. Jepang itu saudara bisa lihat gak? Kaisarnya aja mengakui saudara itu keturunan Dewa Matahari diberkati loh. Padahal kan penipuan, itu ngaco banget. Mana ada keturunan Dewa Matahari, tapi diberkati. Orang-orang tuanya tua. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Mereka tinggal di apartemen-apartemen, bukan di panti jompo. Bukan di panti sosial, apartemen-apartemen sendiri. Anak-anaknya kerja sibuk. Cucunya udah jarang. Karena generasi sekarang menikah, ya mereka banyak nggak mau punya anak. Ya, itu kalau dari Tuhan silakan. Tapi kalau dari pemikiranmu sendiri, dari takut susah nih, ya caramu sendiri gitu. Di Jepang begitu. Siapa yang melihat mereka? Mereka tinggal di apartemen-apartemen karena duit ada kan. Ya anak-anak mereka hanya support duit aja. Saudara. Yang melihat mereka itu adalah dinas sosial Jepang. Jadi mereka setiap hari kontrol di apartemen ini, kontrol di apartemen ini saudara. Enggak ketok kontrol, hanya mau melihat masih hidup atau tidak. Opa oma ini saudara. Dengan apa? Penciuman mereka. Kalau sudah bau bangkek saudara, baru mereka gedor kamar apartemen itu, mereka melihat nenek itu, kakek itu sudah beberapa hari meninggal dunia. Lihat, umur panjang tapi mati dalam kesendirian. Karena apa? Itulah banyak manusia. Kenapa orang oplasnya sebaikan? Kau mau umur panjang. Maunya umur panjang kan? Kita ulang tahun aja nggak ada kan? Umur pendek lah. Wah bisa diusir kali ya. Ayo pulang loh. Ini pendeta sesat. Orang mau umur panjang. Makanya ciri khas kalau orang bangga ulang tahun harus ada bakmi. Itu tandanya umur panjang. Ini udah saudara. Bakmi itu harus muncul, karena itu tanda umur panjang, bakmi kan panjang. Nah, gitu. Mau panjang seberapa kalau kamu matinya dalam kesendirian? Ya, banyak saya menemukan gitu, udah sakit, Pak doain Pak.
Padahal ketika dia sembuh pun gak sempurna loh. Masih sakit ini, masih diurus ini. Satu teman saya, dia ngomong sama teman di Zoom nih, itu bagi saya, wah. Dia ngomong sama teman saya gini, udah kamu rilis aja roh papa kamu, supaya roh papa kamu ketemu Tuhan Yesus saja. Udah, wah. Karena apa? Ya orang tuanya udah stres, sakit jiwa, bertahun-tahun dirawat gitu. Tadinya saya bilang, kok gini ya? Tapi ketika saya mulai lihat Tuhan, oh ini yang Tuhan maksud. Kenapa kok kita sibuk mempertahankan hidup seperti itu? Kenapa? Kita masih hidup di area mukjizat, di area tanda-tanda. Makanya kalau ada mukjizat kesembuhan, penuh kan yang hadir. Tapi pertanyaannya, yang sudah disembuhkan itu datang gak sama Tuhan? Banyak enggak. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu datang kepada aku karena kamu sudah kenyang. Jangan. Kita datang kepada Tuhan karena memang kita hanya butuh Tuhan. Ya. Oke, lanjut ayat 40. Ayat 40-nya tadi kan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yesus ingin memproklamirkan, ini loh aku ini lebih daripada Yunus. Yunus cuman ngomong aja, saudara, dia kan malas juga ke Niniwe, saudara. Makanya dia kabur ke Tarsis kan. Maunya ke Tarsis, gak mau, ngapain. Karena apa? Karena orang Niniwe ini pernah menjajah nenek moyangku. Kurang lebih gitu sejarahnya. Jadi ngapain saya ke sana? Mereka bertobat, nanti mereka menerima anugerah. Enggak mau dong. Kita kan begitu kan. Enak aja dia bertobat. Enggak, padahal apa? Tuhan mencintai setiap orang. Tapi kan dia hanya pergi juga. Dia cuma kasih tahu nanti akan diconggang bagikan ini. Saudara, luar biasa. Mereka yang tidak bisa dikatakan membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Orang ini yang gak kenal Tuhan. Tapi dengar Yunus ngomong gitu bisa langsung hatinya. Wow, kebuka. Raja Niniwe-nya sambut saudara. Dia suruh seluruh rakyatnya, bahkan binatangnya puasa 3 hari. Tapi Yesus bilang apa? Aku lebih daripada Yunus. Yesus saat itu. Tapi hari ini saudara masih dengar. Yesus yang ada dalam hati kita hari ini. Lebih daripada Yesus yang hidup pada waktu ditanya tadi. Yesusnya belum mati itu kan. Jelas. Yesusnya masih haus, masih lapar juga kan. Tapi Yesus yang ada di hatimu dan di hatiku. Yesusnya sudah mati dan dia hidup selama-lamanya. Lebih dahsyat kan? Wow. Ya, sehingga apa ketika kita dengar begini kita sambut Tuhan. Aku gak mau jadi generasi pesina Tuhan. Aku gak mau Tuhan, aku mau jadi istrimu. Maka kalau kita jadi istri Tuhan siap didandani Tuhan. Tuhan mau dandani kita beda-beda kan. Kemarin seseorang WA dengan saya. Pak, saya habis disenggol Tuhan. Keren kan. Saya bilang asik, ada mainan baru. Kan Tuhan lagi ajak main. Ada masalah bukan masalah. Masalah itu Tuhan ajak main buat kita. Supaya apa? Ngaku kalah aja kita gak sanggup. Udah Tuhan yang menang. Enak. Itu loh kita tinggal nonton. Iya Pak, ini udah dihantam semua Pak. Oh puji Tuhan. Pendeta gila kan jawabnya. Bukan didoain. Ini Pak, turun badan saya 4 kilo. Kurang saya bilang. Lo mah masih 20 kilo. Jangan 4 kilo. Karena obesitas ya. Enggak boleh. Nanti udah bilang, oh, ini kan berkat Tuhan. Ya enggak. Jangan dong saudara. Jadi betul-betul saya jawab santai aja gitu. Menikmati. Ya Tuhan sedang senggol. Karena Tuhan lagi ajak kamu main. Kamu lihat Tuhan aja di dalamnya saudara. Itu. Ya. Enggak cukup saudara sampai ayat ini saudara. Tuhan kasih contoh lagi loh. Satu lagi ayat 42-nya kan. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Sama kan? Ratu dari Seba ini hanya untuk mendengar hikmat Salomo, dia terkagum-kagum kan.
Wah, saya nggak mau dengar dari orang lain, saya mau lihat sendiri, saya mau saksikan sendiri. Tapi Tuhan bilang apa? Aku lebih daripada Salomo. Salomo aku yang kasih karunia hikmat buat dia. Akunya sang hikmat. Hari ini saudara sadar, Yesusnya lebih dahsyat lagi. Karena sang hikmatnya sudah ada di hati kita masing-masing. Betul kan? Enak kan? Kita mau ngomong masalah apapun, maksudnya kalau hikmat udah mengalir saudara, itu lebih jalan duluan dari karunia rohani yang lain. Iya. Yang penting apa? Kita pas gak sama Tuhan. Saya bilang, wow Tuhan, keren. Yuk kita bertobat bersama-sama. Saudara, udah gak usah minta tanda lagi. Tuhan, kalau Tuhan, katanya Tuhan yang hebat, rubah suami saya. Nantang Tuhan, saudara. Kecil bagi Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau aku rubah suami kamu mau dengan aku enggak? Belum tentu. Karena ada permintaan berikutnya. Permintaan berikutnya apa? Orang tuaku Tuhan. Kalau orang tuamu aku jawab berubah, ada lagi ya? Ada lagi. Siapa? Mertuaku. Terus, gak pernah berhenti. Tapi hari ini yuk kita sambut. Cukup Tuhan, mukjizat yang kau berikan dalam hidupku. Cukup Tuhan, tanda demi tanda yang Tuhan berikan buat hidupku. Cukup Tuhan, aku mau menikmati Engkau. Ya, hikmat kan berseru di mana-mana. Misalnya dokter bilang itu jaga, ya dijaga. Bukan kita ambil, wow ini bukan. Tapi belajar untuk kita mendengar, itulah cara Tuhan. Oh iya ya, kamu diingetin seperti ini, ya berhenti. Saudara, ya banyak yang menjebak kita karena kita nggak mau berhenti. Kenapa? Karena kita punya keinginan. Ingat, orang yang masih minta tanda, minta mukjizat, karena keinginannya masih terlalu banyak. Akunya masih terlalu banyak, maka dia butuh mukjizat, butuh tanda. Padahal nggak perlu lagi, karena hidup kita aja sudah sebuah mukjizat. Tinggal kita sambut dia, nikmati dia, silakan Tuhan. Ayub berkata dulu aku kenal Tuhan apa kata orang. Tapi sekarang mata kepalaku sendiri yang mengalaminya. Yesus itu hidup masing-masing alami yuk. Bukan dengan apa kata saya. Wah enaknya Bapak, enggak. Masing-masing kita bisa alami. Saudara sendiri akan menyaksikan nanti kepada orang lain. Wow betul-betul enak. Yesus itu real. Yesus itu nyata. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya undang kita bagi berdiri yuk.